أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, waktu pagi dan sore hari adalah waktu yang utama dan istimewa untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala telah memerintahkan kita dalam firman-Nya, "Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila." Dan sebutlah nama Tuhanmu di waktu pagi dan petang. Ada banyak bacaan zikir dan doa yang bisa kita baca di waktu pagi dan sore hari. Namun pada kesempatan ini, terlebih dahulu, kami akan sebutkan bacaan zikir dan doa pilihan di waktu pagi yang diambilkan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kami sampaikan penjelasan singkat tentang keutamaannya dan cara mengamalkannya. Semoga memberi manfaat dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Keutamaan zikir dan doa. Dengan mengamalkan zikir dan doa-doa pilihan ini di tiap pagi, insya Allah kita akan memperoleh pahala mengikuti sunnah Nabi dan memperoleh banyak keutamaan serta keistimewaan. Di antaranya, keselamatan dan penjagaan, pengampunan dosa dan keridhaan Allah, kecukupan segala urusan, terpenuhi hajat keinginan, rezeki yang berlimpah dan barokah, husnul khotimah. Lebih jelasnya tentang keutamaan masing-masing zikir dan doa, mari simak keterangan yang disebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mendapat kecukupan dari segala keburukan dan kejahatan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata padaku, bacalah Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain atau surat Al-Falaq dan An-Nas ketika kamu masuk waktu sore dan pagi hari sebanyak 3 kali. Niscaya ia akan mencukupimu dari segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasai. 2. Memperoleh pahala yang besar. Diriwayatkan dari Juwairiyah bintil Harith radhiyallahu anha bahwa di suatu pagi setelah Nabi melaksanakan sholat subuh, beliau keluar dari sisinya sedangkan ia masih ada di dalam masjid. Kemudian beliau kembali lagi setelah melaksanakan sholat duha, sedangkan Juwairiyah masih duduk di masjid. Beliau lalu bertanya, kamu masih tetap dalam keadaan di waktu tadi saya tinggalkan? Juwairiyah menjawab, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku telah ucapkan setelah meninggalkanmu tadi 4 kalimat sebanyak 3 kali, yang seandainya kalimat-kalimat itu ditimbang dengan kalimat-kalimat yang kamu ucapkan sejak hari ini tadi, maka kalimat-kalimat yang aku ucapkan itu mengalahkan apa yang engkau ucapkan.
Kalimat-kalimat itu adalah Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha'a nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Maha suci Allah, dan dengan mengucapkan pujian padanya sebanyak hitungan makhluknya, sesuai dengan keridhaan zatnya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sepanjang kalimat-kalimatnya. Hadis riwayat Muslim. 3. Mendapat keridhaan Allah. Diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang di waktu pagi hari dan sore hari membaca sebanyak 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, aku rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai nabi, maka hak atas Allah untuk meridhoinya di hari kiamat. Hadis riwayat Nasa'i, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Al-Hakim, dan Ibnu Sunni. 4. Diberi pengampunan dosa dan pembebasan dari neraka di harinya itu. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang di pagi hari membaca Allahumma inna asbahna nushhiduka wa nushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Ya Allah, sungguh di waktu pagi ini aku mempersaksikanmu, mempersaksikan malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikatmu, dan seluruh makhlukmu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah, yang tiada Tuhan kecuali Engkau, yang esa, lagi tiada sekutu bagimu, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Mu dan utusan-Mu, maka Allah akan mengampuni dosa yang ia lakukan di hari itu. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Asakir. Dalam riwayat Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka Allah membebaskan 1/4-nya dari neraka. Siapa yang membacanya 2 kali, maka Allah membebaskan 1/2-nya dari neraka. Siapa yang membacanya 3 kali, maka Allah membebaskan 3/4-nya dari neraka. Dan siapa yang membacanya 4 kali, maka Allah membebaskannya dari neraka. 5. Mendapat jaminan masuk surga jika ia meninggal di harinya itu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang di pagi hari atau sore hari membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, sungguh Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan kecuali Engkau. Engkau telah ciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan berusaha memenuhi janjiku kepadamu sekuat tenagaku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku yang aku perbuat.
maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tiada yang mampu mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Lalu ia meninggal pada harinya itu atau malamnya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan lainnya. 6. Mendapat tambahan nikmat dan rezeki sebab memenuhi syukur di harinya itu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ghanam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang di pagi hari membaca Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak falakal hamdu walakal syukru ala dhalik. Ya Allah, nikmat yang aku terima atau diterima oleh seseorang di antara makhlukmu di pagi ini adalah darimu. Maha Esa Engkau, tiada sekutu bagimu, bagimu segala puji, dan kepadamu panjatan syukur atas hal itu. Maka sungguh ia telah memenuhi kesyukuran pada harinya itu. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban, Tabrani, Baihaqi, dan Baghawi. 7. Dipenuhi keinginan atau keperluan dunia dan akhiratnya. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca di tiap hari, yakni pagi dan sore hari, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah adalah zat yang mencukupiku, tiada Tuhan selain Dia, kepadanya aku berserah diri, dan Dia adalah Tuhan arsy yang agung. Ia membacanya sebanyak 7 kali, maka Allah akan mencukupi apa yang diinginkannya dari perkara dunia dan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Sunni dan Ibnu Asakir. 8. Terjaga dan terlindungi dari setiap musibah, bahaya, dan bencana. Juga terlindungi dari kematian yang mendadak di harinya itu. Diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang membaca di setiap pagi hari dan di setiap sore hari, yakni Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak membahayakan bersama namanya sesuatu pun yang ada di bumi dan di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ia membacanya sebanyak 3 kali, lalu akan membahayakannya sesuatu pun. Hadis riwayat Tirmidzi, Baihaqi, dan Al-Hakim. Dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka tidak akan menimpanya keterkejutan bala hingga sore hari. 9. Diberi kebaikan dan dijauhkan dari keburukan di harinya itu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang di pagi hari membaca Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, ashhadu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka ia akan diberi rezeki kebaikan di harinya itu dan dijauhkan dari keburukan di harinya itu.
Hadis riwayat Ibnu Sunni. 10. Selamat dari kejahatan dan tipu daya setan. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang di pagi hari membaca A'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari kejahatan setan yang terkutuk, maka ia diselamatkan dari setan hingga sore hari. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Cara mengamalkan. Pertama, bacalah zikir dan doa-doa ini di waktu pagi, yakni waktu antara terbitnya fajar atau awal subuh hingga terbitnya matahari, mengikuti petunjuk perintah Allah dalam Al-Quran, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Quran Surah Qaf ayat 39. Kedua, baiknya zikir dan doa-doa ini dibaca dalam kondisi duduk setelah sholat subuh. Namun jika tidak mampu karena ada uzur atau keperluan mendesak, maka boleh dibaca sambil berdiri, berjalan, atau tiduran. Ketiga, zikir dan doa-doa ini tidak harus dibaca secara urut dan semuanya. Akan tetapi jika kita tidak bisa atau belum bisa, maka boleh memilih mana yang sekiranya mudah untuk dibaca dan diamalkan. Bacaan zikir dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم